لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل به القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين جاهدوا في سبيله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang berbahagia, tepat pada awal bulan Syawal ini kita kembali berhari raya Idul Fitri. Setelah hampir sebulan lamanya kita berpuasa, melaksanakan qiyamul lail, tilawatul Quran, sedekah, dan menggelar pengajian di waktu tarawih maupun subuh. Kini kita berada di hari kemenangan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di berbagai penjuru dunia merayakan hari ini sebagai hari kemenangan melawan hawa nafsu, anggara murka, nafsu serakah, menahan diri dari tindak tanduk tercela, belajar istiqamah dalam kebaikan agar ketika kita tiba di hari ini seperti bayi yang baru lahir ke muka bumi. Kemenangan ini pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasa dan iradahnya kita bisa bergerak dalam ibadah, bergerak dalam kebaikan. Sebagian ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Sebagai sesama muslim yang bersaudara, kita saling bersaud doa yang luar biasa indahnya. Minal aidin wal faizin. Doa ini bersumber dari doa yang bunyinya Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian sebagai golongan yang kembali fitrah atau suci dan golongan yang meraih kemenangan. Kata-kata al-faizin yang berarti golongan yang meraih kemenangan banyak disinggung di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan komunitas yang berhak dan layak dinobatkan sebagai pemenang sejati, yaitu sebagai penghuni surga. Mengapa para penghuni surga disebut sebagai orang-orang yang sangat beruntung? Karena mereka tidak mudah terpedaya oleh kesenangan duniawi yang menggoda iman. Semua aktivitas yang dilakukannya terkonsentrasi dalam memburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemenang ini menyadari sepenuh hati bahwa amal soleh yang dikerjakan selama di dunia merupakan konsekuensi dari penciptaan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 golongan yang dinyatakan oleh Allah sebagai kaum pemenang. Minal faizin pertama, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ikut ambil bagian dalam berjihad di jalannya, baik dengan harta benda dan nyawa mereka. Kedudukan kelompok pertama sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Salah satu bentuk jihad adalah berjihad melawan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan,
melalui rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita belajar tentang mengendalikan nafsu yang buruk. Kita tahan nafsu untuk makan, minum, berhubungan badan, marah, ucapan kotor, melihat dengan syahwat sebagai bentuk jihad melawan nafsu yang jahat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang mujahid adalah orang yang berjihad menundukkan nafsunya dalam rangka taat di jalan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan tujuan utama puasa untuk mendidik pribadi menjadi insan bertakwa, maka ketakwaan itu terjawantahkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perasaan takut dan takwa kepada Allah, kita dapat melihat mana keburukan dan mana kebaikan. Keburukan untuk kita jauhi dan kebaikan untuk kita dekati serta jalani. Ibarat pelita, rasa takut yang terpatri dalam kalbu membuat kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam tingkah laku kita, sehingga tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Di akhirat kelak, golongan kedua ini mendapat samudra rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 52. Yang perlu diingat sekarang agar kita tetap tergolong orang-orang yang bertakwa adalah dengan tidak bersalaman dengan yang bukan mahramnya dan memperhatikan pakaian anak perempuan dan istri kita ketika keluar dengan tidak menggunakan minyak wangi, karena ancaman Rasulullah SAW sangat tegas tentang hal ini. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita, ada seorang yang hidup sebelum masa kenabiannya. Orang tersebut hidup berlimpah harta dengan anak cucu yang amat menyenangkan. Menjelang meninggal, ia bertanya kepada anaknya, menurut kalian, ayah kalian ini orang yang bagaimana? Mereka menjawab, orang baik. Selanjutnya sang ayah mengatakan, ketahuilah wahai anak-anakku, aku lebih tahu tentang diriku. Aku tidak memiliki sedikit pun kebaikan di sisi Allah. Oleh sebab itu, pasti Allah akan menyiksaku kelak. Aku wasiatkan kepada kalian, jika suatu saat aku mati, bakarlah tubuhku, lalu tumbuklah arangnya sampai menjadi abu, tumbuklah sekali lagi sampai benar-benar lembut, lalu pergilah ke laut dan taburkan semua abu itu ketika angin sangat kencang. Semua anaknya berjanji untuk melakukan wasiat tersebut. Demi Tuhanku, mereka benar-benar melakukannya, sabda Rasulullah SAW. Ketika abu telah ditebar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kun, jadilah." Maka berdirilah seorang lelaki yang utuh. Allah kemudian bertanya, "Wahai hambaku, mengapa kamu melakukan semua itu?" Lelaki itu menjawab, "Karena takut kepada siksa-Mu ya Allah." Nabi Muhammad SAW melanjutkan, maka sejak itu ia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengulangi sekali lagi, maka sejak itu ia mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang sabar, lagi-lagi Ramadan menggembleng kita untuk menjadi orang yang sabar dan tabah. Tahan banting dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Jika orang lain mencela dan mengajak kita untuk bertengkar, kita diperintahkan untuk berkata, saya sedang berpuasa. Jawaban ini mengandung hikmah tentang kesabaran dalam berbagai aspek. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhi maksiat dan sebagainya. Golongan ketiga ini selalu berpikir positif dalam menyikapi setiap peristiwa. Mengedepankan sikap arif dan bijaksana, bukan ego diri dan emosi belaka.
Orang-orang yang sabar tidak pernah menyerah saat tertimpa musibah, namun mereka hadapi dengan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar tidak terbuai dengan anugerah dan nikmat dari Allah. Mereka menyikapinya dengan selalu bersyukur dan sadar bahwa nikmat yang mereka terima adalah bukti sifat Rahman dan Rahimnya. Intinya, orang-orang yang sabar berusaha menunjukkan sikap terbaik dalam berbagai situasi dan kondisi yang tengah dihadapi. Mereka inilah orang-orang beruntung, minal faizin. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 111. Golongan keempat dari orang-orang yang meraih kemenangan hakiki adalah orang-orang yang berbuat amal soleh. Amal soleh adalah syarat untuk meraih kesempurnaan iman. Siapa yang menginginkan imannya naik, berkualitas dan berdaya, maka amal solehlah jalan untuk mewujudkannya. Amal soleh adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa amal soleh tidak ada nilai dalam keimanan kita. Orang yang beriman akan selalu berusaha menjaga imannya dengan amal soleh. Amal soleh yang diterima adalah yang dilandasi iman. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat At-Taghabun. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah 4 golongan yang meraih kemenangan dengan sebenar-benarnya kemenangan. Kemenangan dalam meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak lelah dalam memburu kemenangan demi kemenangan, dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya, hingga ajal memisahkan diri dari jasadnya. Selama nyawa masih dikandung badan, selama itu pula 4 golongan ini berusaha istiqomah dalam berjihad, bertakwa, bersabar dan beramal soleh. Medan juang kita tak berhenti di bulan Ramadan. Kita tetap berusaha merawat, meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah. Kita tetap berusaha, berupaya sekuat tenaga dengan jiwa dan raga dalam menghadirkan sikap sabar dalam berjihad dan beramal soleh. Ungkapan doa yang selalu kita ucapkan pada momentum Idul Fitri minal aidin wal faizin ini kita wujudkan dalam tataran kehidupan nyata yang menjelma menjadi sikap sebagai sosok muslim yang mujahid, yang sigap dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, lengkap dengan segudang kesabaran. Sudah sepatutnya setiap kita berusaha menjadi minal faizin agar kita sanggup meraih kemenangan yang hakiki dan abadi, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi yang sementara, dan itu hanya akan terwujud dengan menjadikan iman dan takwa kepada Allah serta amal soleh sebagai landasan semua aktivitas hidup di dunia. Inna ahsanal kalam wa abdaghan nizam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'il fa idza qara'tal Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز الجند وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمن إلا من ثلاث خصال: الصدقة في السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثر الصلاة على النبي المختار. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه. فقال مخبرا وآمرا وعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلى المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتابعين لسنته وعلى تابعين لهم إحسانا إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين. آمين. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله